Manchester City adalah tim kaya raya yang tidak segan mengeluarkan uang berapapun demi membeli pemain bintang. Hal itulah yang membuat orang menilai jika kesuksesan Guardiola berasal dari dana yang melimpah dari manajemen. Itu memang benar, karena Guardiola bisa membeli pemain yang diinginkan. Tapi ia tentunya juga memiliki metode tersendiri bagaimana cara membeli pemain yang efektif. Karena jika itu tidak dilakukan, bisa saja pemain yang dibeli malah tampil kurang maksimal di lapangan. Guardiola kemudian menjelaskan soal metodenya dalam menentukan pemain incarannya. Ya, beberapa musim yang lalu, Manchester City sering mengalami kerugian saat mereka membeli pemain. Kerugian itu biasanya soal performa pemain yang kurang maksimal. Padahal mereka sudah mengeluarkan uang banyak untuk membeli pemain tersebut. Situasi itu ternyata juga sampai dialami oleh Pep Guardiola di awal karirnya melatih Manchester City. Ya, saat itu ia sering dikecewakan oleh pemain barunya karena penampilannya jauh dari harapan. Contoh pemain-pemain yang dimaksud adalah Nolito, Claudio Bravo, Danilo, hingga Benjamin Mendy. Kondisi itu membuat Guardiola belajar agar kegagalan dalam membeli pemain tidak terjadi lagi. Dirinya kemudian merekrut beberapa tim analis untuk memantau setiap pemain yang menjadi incarannya. Sebuah cara yang sejatinya juga sering dilakukan oleh klub lain. Namun bedanya, Guardiola memiliki metode tersendiri. Apakah pemain incarannya bisa sukses bersamanya atau tidak? Salah satu caranya adalah dengan menganalisa pemain itu. Apakah bisa lebih berkembang lagi atau tidak? Berkembang di sini berarti apakah pemain itu bisa bermain di posisi lain selain posisi aslinya. Karena hal tersebut adalah syarat mutlak bagi Guardiola sebagai adaptasi taktiknya yang sering berubah-ubah. Contohnya yang terjadi pada musim ini saat Guardiola mengubah formasinya menjadi 3-2-4-1 dari yang sebelumnya 4-3-3. Di antara pemain yang bisa berganti peran musim ini adalah John Stones. Ya, pemain yang berposisi bek tengah itu musim ini lebih sering ditempatkan Guardiola sebagai gelandang bertahan, di mana dirinya diduetkan dengan Rodri yang berposisi asli sebagai defensive midfielder. Hasilnya, Stones mampu menjalankan peran barunya dengan baik dengan dibuktikan aksi-aksi memukaunya di lapangan. Tak hanya Stones, peran baru juga dirasakan oleh Kyle Walker. Ya, musim ini dirinya ditempatkan sebagai bek tengah untuk berduet dengan Ruben Dias dan Nathan Ake. Lagi-lagi peran baru tersebut mampu dijalankan Walker dengan sangat baik di lapangan. Jika tadi adalah bukti hasil dari perubahan formasi Guardiola, mari kita membahas soal performa pemain yang didatangkan musim ini. Pemain-pemain itu adalah Erling Haaland, Julian Alvarez, hingga Manuel Akanji. Ajaibnya, pemain yang didatangkan itu mampu tampil apik musim ini. Contohnya adalah Haaland, saat mampu mencetak 52 gol di semua kompetisi. Selanjutnya ada Alvarez, meski menjadi ban serep dari Haaland, namun dirinya selalu ada saat tim membutuhkannya. Terakhir, ada Akanji, di mana dirinya menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan Manchester City musim ini. Looks to slip in. Alvarez who gets in on the act. The effort. Alvarez. They're simply on another level. The target is Stones. Grealish rolled up here for Erling Haaland.
Sementara itu, keberhasilan Guardiola tersebut tentu membuat Chelsea iri. Ya, musim ini mereka bisa dianggap klub yang sangat boros dalam bursa transfer. Bahkan menurut laporan yang beredar, The Blues sudah mengeluarkan biaya 10 triliun untuk membeli pemain. Hasilnya seperti yang kita lihat, banyak pemain Chelsea yang gagal, seperti Mudryk, Wesley Fofana, hingga Marc Cucurella. Akibatnya, Chelsea harus menerima kenyataan jika mereka finish di urutan ke-12 musim ini. Apa yang dilakukan oleh Guardiola dan manajemen City itu membuat Gianfranco Zola berkomentar. Menurut Zola, Chelsea bisa bersaing dengan City untuk membeli pemain mahal, tapi sayangnya mereka tidak bisa memaksimalkannya. Soal keuangan, saya rasa Chelsea tidak kalah dengan Manchester City. Mereka juga bisa membeli pemain banyak dengan harga yang sangat mahal. Tapi bedanya, Chelsea seperti tak tahu bagaimana menjadikan pemain itu tampil bagus. Itulah bedanya dengan Manchester City, kata Zola pada Sky Italia. Jadi itulah cara Pep Guardiola dalam menentukan pemain yang akan dibelinya, sehingga membuat Manchester City jarang gagal dalam urusan bursa transfer.